Baik. Nah, saya share screen dulu. Kita hadisnya pakai Arba'in Nawawi ya. Untuk yang paket C itu kita pakai Arba'in Nawawi. Dan ini sudah saya share ya. Sudah saya share di apa namanya? Materi di Telegram. Materi paket C itu sudah saya share. Nah, kita masuk ke hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Nah, taib. Saya share screen. Tunggu sebentar. Sudah kelihatan belum layarnya? Ya. Sudah. Baik. Tolong disiapkan itu ya. Jadi kan seperti yang saya bilang, di setiap apa namanya materi itu disiapkan buku catatan, ya, buku catatan. Nanti biar kalau ada poin-poin penting, antum bisa langsung catat, gitu ya. Nanti kalau di ujian keluar, jadi sudah tidak bingung lagi. Nah, baik kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa yassarna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Umamah gimana Umamah? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Umamah dari mana asalnya? Saya sampai lupa nih. Dari Bekasi. Oh iya Bekasi ya. Nah, kok cuma dua ya, Muzafar sama Umamah. Yang lainnya kemana ini? Ya, Hanif kalau tidak salah ada Hanif. Hanifatan Kamil kalau tidak salah ya. Tapi malah nggak ada. Baik, kita mulai. Ini adalah dari kitab Arba'in Nawawi, ya hadisnya. Arba'in Nawawi ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih. Ya, jadi semua hadis dalam kitab Arba'in Nawawi itu hadisnya sahih, gitu ya, sahih. Tidak ada yang palsu, tidak ada yang palsu, tidak ada yang mungkar, gitu ya. Tidak ada yang terpotong istilahnya. Sanadnya intinya semuanya itu sahih. Dan Imam Nawawi mengumpulkannya dalam satu kitab, ya 40-an kitab ini dengan judul Arba'in Nawawi, seperti itu ya. Nah, dan hadis-hadis ini adalah hadis-hadis pondasi Islam yang utama, dan memang selayaknya kalau misal orang itu belajar di awal-awal itu banyak belajar dari hadis-hadis ini ya, karena dalam 40 hadis ini mencakup banyak sekali hukum-hukum pokok di dalam Islam seperti itu. Nah, kita masuk ke hadis yang pertama, al-hadisul awal ya, hadis yang pertama. Kegedean. Nah, al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Amirul Mukminin, an Amiril Mukminin. Kok blur? An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini maksudnya pemimpin kaum muslimin, gitu ya. Jadi kalau misal di dalam agama kita tahu ada amir, ini amir ya. Amir, gitu kan? Ada imam, gitu ya. Di sini ada imam, Imam Nawawi, gitu ya. Ada imam. Nah, amir dan imam ini sama-sama pemimpin. Sama-sama pemimpin. Tapi kalau imam, itu dia pemimpin di dalam agama. Ya, pemuka agama istilahnya. Pemimpin di dalam keagamaan. Itu namanya imam. Gitu ya. Tapi kalau amir, itu pemimpin di dalam pemerintahan. Ya, jadi dia mengurusi ketatanegaraan. Seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan antara imam sama amir, gitu ya. Imam itu pemimpin, amir juga pemimpin, tapi divisinya berbeda, ya. Bidang yang dipegang itu berbeda. Nah, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, gitu ya. Abi Hafsin ini
sebutan atau julukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Abu Hafsah. Anaknya itu kan Hafsah namanya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tahu ya Umar bin Khattab ya, masyhur sekali ini Umar bin Khattab ya. Beliau itu adalah salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga, banyak pembela Islam gitu kan, terkenal sangat kuat gitu kan, dan sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap dari apa yang diniatkan itu, dan sesungguhnya kepada setiap orang, ya, untuk setiap orang itu adalah apa yang diniatkannya. Nah, saya ulangi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan-amalan itu tergantung daripada niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang, likulli imri'in, imri'in ini orang ya, setiap orang itu manawa, terhadap apa yang mereka niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia inginkan itu, aimra'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan hijrah itu kepada hal tersebut. Jadi orang kalau hijrah itu tergantung daripada niatnya. Kalau dia hijrahnya niatnya karena ingin kaya misalnya, nanti Allah akan berikan dia kekayaan, tapi tidak masuk surga. Atau misal orang itu hijrah, dia tujuannya hanya untuk menikahi perempuan yang cantik misalnya, maka Allah akan berikan itu tujuan hijrahnya itu, ya, sesuai dengan niatnya. Nah, maka pastikan kita hijrahnya itu karena Allah. Baik, nanti insya Allah akan ada penjelasannya secara rinci setelah halaman ini. Rawahu Imamul Muhaditsain, diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari ini ya. Jadi Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Ini bisa dibaca sendiri. Abul Hasan Muslim Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi. Nah, panjang ya sampai sini. Alladzini hum asahhul kutub al-musannafah, di mana kedua imam ini adalah imam yang buku-bukunya itu paling sahih, ya. Ya, tulisan Imam Muslim dan Imam Bukhari itu adalah yang paling sahih. Jadi kalau misal kita katakan rujukan pertama kaum muslimin adalah Al-Quran. Ya, yang kedua adalah Imam Bukhari atau Sahih Bukhari. Kemudian baru Sahih Muslim. Ya, seperti itu. Hadal hadits haditsun azimun jiddan. Hadis ini adalah hadis yang agung sekali. Nah, kenapa agung sekali? Ya, nanti kita lihat penjelasannya. Yaqulul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadzal hadis thuluthul ilmi. Hadis ini masuk ke dalam sepertiga ilmu, ya. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh, dan masuk ke dalam 17 bab di dalam ilmu fikih. Hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena memang yang namanya niat itu selalu diawalkan di dalam setiap tahapan, ya, baik itu belajar, baik itu ibadah, baik itu muamalah, ya, intinya semua itu diawali dengan niat dulu, niatnya harus betul. Nah, seperti itu. Makanya masuk, ya, di dalam sepertiga ilmu, dan juga ada dalam 70 bab fikih, ya, hadis ini. Hadis ini masuk dalam 70 bab. Nah, wa yaqulul Imam Ahmad rahimahullah,
Punya saya blur ya. Nah, laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa aghna wa aktsaru fa'idatin min hadzal hadis. Ya. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih mencakupkan dan lebih banyak faidahnya dari hadis ini. Ya. Jadi hadis ini tuh faidahnya banyak sekali. Nah, wa yadhkurul Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah sababu dzalika fayaqul, berkata Imam Ibnu Daqiq ya rahimahullah, sebab hal itu adalah in kasabal abdu yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi wa niyatu ahadul aqsami salasah. Apabila seseorang itu kasaba al-abdu yakunu biqalbihi, melakukan sesuatu, maka itu dengan hatinya atau lisannya atau anggota tubuhnya, gitu ya. Wan niyatu ahadul aqsami salasah, dan niat itu adalah bagian dari ketiga hal itu. Baik di bagian hati itu nanti ada niat bagaimana, dalam anggota tubuh juga niatnya itu seperti apa, ya, dan juga di dalam lisannya. Ya, jadi orang, misal kita berikan contoh, dalam hatinya bagaimana dia meyakini suatu hal, apakah dengan niat yang tulus atau tidak, gitu ya. Maka tergantung dari niatnya. Dengan ucapannya di sini dikatakan walisanihi, dan lidahnya. Misal seseorang itu mengucapkan sesuatu yang menyenangkan, misalnya kamu ganteng sekali atau kamu cantik sekali. Tapi itu lisannya. Ya, maka niat itu masuk ke dalam poin bahasan ini. Apakah lisannya itu sesuai dengan niatnya atau niatnya itu berbeda, seperti itu. Wa jawarihi, dan anggota tubuhnya. Seperti itu ya. Sampai sini jelas? Halo, Assalamualaikum. Jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya, wa mana qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan maksud dari perkataan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya segala amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya adalah as-sahihal a'mal. Maksudnya adalah benarnya amalan-amalan itu, gitu ya. Mafasiduha yakunu binniyah. Ini poin penting, ya, bisa kalian catat. Jadi benar atau tidaknya suatu amalan, ya, bisa dicatat di situ. Kalian bisa nyatat di buku kalian. Benar atau tidaknya suatu amalan itu tergantung daripada niatnya. Tergantung daripada niatnya. Faman nawa niyatan sholihatan falahu thawabu wal jaza'u minallah. Barang siapa yang meniatkan niat yang baik, maka baginya pahala dan balasan dari Allah. Faman nawa niyatan fasidatan fala thawabalah. Barang siapa yang berniat atau meniatkan kerusakan, maka tidak ada pahala baginya. Wala jaza'a faman nawa syai'an lam yahsul lahu ghairuh. Wala jaza, dan tidak ada balasan famanawa syai'an lam yahsulu alahu ghairu. Seperti itu ya. Nah, barang siapa yang meniatkan sesuatu dan dia tidak mencapainya selain hal itu. Nah, jadi seorang itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik dapat baik, kalau niatnya buruk dapat buruk, seperti itu. Nah, summa dzakara sallallahu alaihi wasallam misalan ala dzalik faqala, kemudian sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh dari hal itu. Faqala faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayman hajara yuridu wajhallah. Barang siapa yang dia berhijrah itu menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wa yuridu ittiba'a rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dia ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan hijrah ini berarti hijrah itu bukan hanya berpindah tempat gitu ya. Hijrah itu bukan hanya berpindah tempat. Hijrah itu bisa jadi berubah dari nah, berubah dari pelaku maksiat misalnya menjadi pelaku ketaatan. Itu juga termasuk ke dalam hijrah. Jadi hijrah itu bukan hanya berpindah tempat ya, dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu, tidak, tapi juga termasuk hijrah itu adalah dia berpindah dari pelaku maksiat menjadi pelaku amalan-amalan soleh. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya, nah, sampai mana tadi? Nutala wa rasulih jazat wa thawaban. Wa yuridu ittiba'a rasulih sallallahu alaihi wasallam hijratuhu ilallahi subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu jazaan wa thawaban. Dan maka dia akan mendapatkan balasan dan pahala. Wa kadzalika sairul a'mal. Dan juga seluruh amalan. Makana amaluhu lillah subhanahu wa ta'ala fa innahu yusabu alaihi. Barang siapa yang beramal ya dan amalannya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau mendapatkan pahala. Wa man kana amaluhu li ghairi dzalik li dunya aw li mansibin aw li syahratin aw li sum'atin falaysa lahu minas thawabi syai'un. Atau dia melakukan amalan itu untuk selain itu, ya, untuk dunia yang dia dicari, yang dia harapkan, ya, atau ingin terkenal, atau karena dia ingin didengar sama orang, ya, maka tidak ada balasan baginya, ya, tidak ada pahala bagi orang tersebut. Baik. Umamah, jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Saya takutnya dari tadi ngomong ditinggal tidur. Muzaffar, masih on? Jelas, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Jangan tidur ya, jangan tidur. Jangan tidur. Tunggu sebentar lagi. Nah, wa qulu sallallahu alaihi wasallam man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, maksud dari perkataan Rasulullah yang ini, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi adalah man kanat hijratuhu li ajli dunya yuriduha yahsuluha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka dia akan mendapatkannya. Ya. Barang siapa yang dia hijrahnya karena dunia yang dia inginkan, maka dia akan mendapatkannya. Orang tujuannya, misalnya tujuan saya sholat malam, misalnya agar saya dapat uang, misalnya dapat uang banyak, misalnya murni itu saja. Ya, murni. Dia betul-betul menginginkan itu, tok. Maka Allah akan mudahkan dan amalannya batal tidak diterima. Atau dia baca Quran misalnya, baca Quran. Tujuannya agar dia itu didengar semua orang, masya Allah suaranya bagus misalnya. Atau dia jadi imam supaya dia didengar sama orang, ini loh saya, gitu kan, suaranya bagus, baca Qurannya baik misalnya, hafalannya banyak misalnya. Nah, kalau dia niatnya riya seperti itu, maka dia tidak dapat apa-apa. Ya, dia hanya akan dapat pujian dari manusia saja. Nah, seperti itu. Imra'atin yatazawwaju fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi laisa lahu sawab. Atau misal dia seorang itu hijrah karena dia itu pengen nikah sama ustadz atau dia itu pengen nikah sama ustadzah. Ya. Dia hijrah, penampilannya berubah. Tadinya dia mungkin tampilannya nggak agamis gitu ya. Tiap hari pakai kaos misalnya atau misal sholat misalnya pakaiannya nggak pernah rapih, karena dia ingin dilirik sama ustadzah atau misal sama ustadz atau sama perempuan atau laki-laki yang soleh yang ingin dinikah gitu kan, tiba-tiba dia jadi rajin misalnya ke masjid pakai pakaian yang masya Allah, pakai jubah misalnya, pakai wangian yang sangat menyengat misalnya dan yang lainnya seperti itu, tampil penuh tujuannya hanya untuk manusia. Nah maka dia akan dapatkan itu
tapi tidak ada balasan selain itu, gitu ya. Dia akan dapatkan apa yang dia mau, entah itu jadi istrinya atau jadi suaminya, tapi dia tidak dapat pahala sama sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, walaysa lahu jazaa'un 'indallah. Tidak ada balasan di sisi Allah. Maka dzalika sairul amal. Begitu juga seluruh amalan. Man amila ay amalin sawa'an kana hadzal amal min amali ta'ah aw min al-amalil mubahah. Nah, maka barang siapa yang beramal ya, entah itu amalan dari amalan ketaatan atau amalan yang mubah. Mubah itu seperti makan, minum, tidur gitu ya. Li ghairillah subhanahu wa ta'ala falyusab. Maka nah, li ghairillah untuk selain Allah maka tidak ada pahalanya. Jadi sebenarnya amalan yang mubah, misal makan, minum itu bisa berpahala bagi kita. Itu bisa berpahala bagi kita. Kapan? Ketika kita niatkan untuk ibadah. Contohnya adalah, misal kita makan, tujuannya adalah agar kita bisa sholat malam lebih lama. Kita bangun malam, kemudian kita makan dulu, tujuannya agar kita bisa sholat malam lebih lama. Atau kita tidur, ya, kita tidur lebih awal, ya, jam 9 tidur misalnya. Tujuannya nanti agar kita bisa terbangun sholat malam, misalnya. Itu juga termasuk ke dalam hal berpahala. Ya. Kita olahraga, misalnya. Olahraga itu tujuannya kalau hanya sekedar sehat, ya sudah dapatnya sehat. Tapi kalau tujuannya untuk memberikan tubuh haknya, agar ibadah bisa lebih semangat, gitu ya, agar sholat bisa lebih khusyuk, gitu kan, itu nanti akan dapat pahalanya. Jadi niatkan dalam setiap hal-hal yang mubah itu pahala dari Allah. Ya. Jangan jadikan tujuan dunia itu utama, tapi jadikan juga akhirat itu yang utama. Tujuannya akhirat dulu. Kalau misal nanti dapat dunia setelah itu, alhamdulillah. Kalau tidak masalah. Seperti itu ya. Nah, kadang orang mengatakan, loh katanya puasa itu menyehatkan. Kok ada tetangga saya puasa sakit? Loh, puasa itu ibadah. Tujuannya karena Allah. Harus seperti itu dulu. Kalau misal qadarullah, ternyata Allah berikan kesehatan karena puasa kemudian jadi lebih sehat, alhamdulillah. Kalau ternyata Allah uji dengan kesakitan, misalnya dengan sakit, jangan salahkan Allah, gitu ya. Jangan salahkan. Karena memang asalnya tujuannya itu ibadah, bukan untuk kesehatan. Seperti itu ya. Nah, paham sampai sini? Paham? Paham. Alhamdulillah. Umamah, paham Umamah? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Wala yu'jaru ala hadzal amal, dan tidak diberikan pahala atas amalan ini. Nah, hadzal hadis na'khudhu minhu faidah. Hadis ini kita ambil faidah. Hadhil faidah ya aslu qabuli ay'amal. Nah, faidah ini adalah asal atau pokok diterimanya suatu amalan. Wahyal ikhlas, yaitu ikhlas. Ya. La yaqbalullahu azza wa jalla amalan biduni ikhlas. Allah tidak menerima suatu amalan kecuali ikhlas. Ikhlas itu yaitu melakukan amalan dengan mengharap ridho Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Ya, seperti itu. Yani man amila ayya amali minal amal wa lam yanwi bihi thawab wal jaza min Allah Subhanahu wa taala fa innahu la yusab. Ini berulang kali diulang-ulang ya. Yaitu barang siapa yang beramal, ya, melakukan suatu amalan dari amalan-amalan dan dia tidak berniat untuk mendapatkan pahala wal jaza dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yusab. Maka dia tidak akan diberi pahala. Nah, wa kadzalika man amila ay amali min amali ta'ah aw ghairiha wa arada bihi ma Allah ghairahu Subhanahu wa taala fa innahu la yusabu aidan. Nah, ala budda likai yusabu al-'abdu 'ala al-'amal an yurida bihi wajh Allah Subhanahu wa taala wa thawabu fahasab. Fahusiba. Man amila ayya amali minal amali dunya wa nawa bihi taqarrubu illallah fa innahu yusabu alaihi. Nah, di sini tidak terlalu terus, ini banyak contoh-contoh. Mungkin bisa ditulis di buku kalian ya. Tulis faidah hadis, faidah hadis.
Silakan ditulis. Faidah yang pertama, nomor 1, amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali ikhlas. Kecuali ikhlas. Amalan tidak diterima oleh Allah kecuali ikhlas. Sudah ditulis? Udah, Ustaz. Umamah sudah ditulis, Umamah? Sudah, Ustaz. Baik. Selanjutnya, yang kedua tulis. Setiap amalan balasannya tergantung dari apa yang diniatkan. Setiap amalan balasannya tergantung dari apa yang diniatkan. Setiap amalan balasannya tergantung dari apa yang disiapkan. Sudah? Disiapkan, diniatkan. Astagfirullah. Coba dibaca ulang nomor 2, Umamah. Setiap amalan balasannya tergantung apa yang diniatkan. Nah, sahih. Baik. Kita ngambil contoh saja di sini ya. Udah ya, itu faidahnya 2 saja. Jadi ambil dari sini. Nah, wa minal amthilati ala dzalik, dan termasuk dari contoh-contoh akan hal itu al-kalam. Contohnya adalah berbicara. Anta tatakallam. Kamu berbicara innawaita bikalamika taqarrubu ila Allah Subhanahu wa taala ka'an tadkhulus surur ala al-abawaika aw ala ahadil minal muslimin fa innaka tusabu ala dzalik. Nah, contoh dari hal itu adalah berbicara. Ya, berbicara. Kamu berbicara jika kamu niatkan dengan ucapanmu itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, seperti memasukkan kebahagiaan ke dalam orang tua, dalam kedua orang tua kalian. Misal kalian mengucapkan kata-kata yang menyenangkan kedua orang tua kalian, ya. Maka itu bernilai pahala. Maka itu bernilai pahala. Atau tidak kepada orang tua kalian, kepada teman kalian misalnya, atau kepada yang lainnya, ya. Maka itu bernilai pahala. Fa innaka tusab ala dzalik. Itu berpahala, ya. Satu lagi, wa kadzalikal amal dunyawi at-tijarah. Begitu juga amalan-amalan dunia seperti perdagangan, as-sinah al-ukhra, yaitu industri ila akhirih dan yang lainnya. Idza nawaita bihi taqarrubu ila Allah ta'ala ta'malu likay tarbah aw tut'imu nafsaka wa auladika minal halali fa innaka tusabu ala dzalik. Kalau seseorang itu bekerja, berdagang gitu kan. Kalau tujuannya itu menekan diri kepada Allah agar dia itu bisa mendapatkan pekerjaan yang halal atau penghasilan yang halal, ya, dari pekerjaannya itu untuk bisa memberi nafkah kepada dirinya dan juga keluarganya, maka itu berpahala, ya, berpahala. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang dia itu pekerjaannya halal, ya, dan juga harus dengan niat dan tujuan yang halal, ya. Ada juga pekerjaan yang dia itu halal tapi dengan tujuan yang haram. Nah, ini beda. Ini beda. Orang kerja tapi tujuannya ketika gajian nanti, ya, uangnya dipakai untuk mabok misalnya. Wah, ini beda. Ini haram. Ya, ini haram. Beda sama orang yang kerja tujuannya untuk makan, untuk ngasih nafkah anak istri misalnya. Ini beda. Ya. Jadi yang pertama tadi dosa, yang kedua ini tadi berpahala. Baik, insya Allah malam ini mungkin cukup itu dulu, ya. Selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih dalam beberapa contoh dan juga beberapa perkataan ulama terkait hadis ini. Nah, kalau ada pertanyaan, mungkin silakan bisa disampaikan sebelum ditutup.
Ada pertanyaan? Oh, ada Hanif. Enggak, Ustaz. Nah, nggak ada. Hanif, sejak kapan masuk Hanif? Iya, Ustaz. Iya, tadi lupa, Ustaz. Oh, lupa. Nah, saya sudah Iya. kasih reminder loh. Lupa. Nah, nanti yang bagian awal-awal bisa nyimak rekaman ya. Nah, Iya, Ustaz. baik. Kapan, Ustaz? Mama? Ya, nggak apa-apa. Lain kali kalau bisa lebih awal. Seperti itu. Nah, ini karena apa namanya? Tadi, jadi insya Allah nanti akan ada sedikit perubahan aturannya ya. Karena kan ada satu orang. Sebenarnya kenapa kemarin kita ngambil sistem fleksibilitas itu karena ada satu orang di mana orang itu ternyata bekerja, gitu kan, itu bekerja. Makanya kita ambil fleksibilitas boleh menyimak rekaman, seperti itu ya. Tapi ke sini ternyata orang itu pindah program, ikut program yang lain, gitu ya. Jadi ada orang program package yang saya keluarkan dari grup itu, yaitu ikut program lain, program package tapi yang lain. Jadi dia lebih ini sudah beda kaitannya. Nah, jadi kedepannya Zoom ini insya Allah jadi kehadiran utama, gitu ya. Jadi kehadiran utama. Jadi wajib hadir, ya wajib hadir. Nah, bukan lagi fleksibilitas, karena apa namanya mayoritas itu bukan lagi bekerja. Kalaupun bekerja itu hanya sampai sore, gitu ya. Tapi kalau misal udur, Ustadz saya sakit atau saya qadarullah ada urusan yang sangat mendadak sekali, penting sekali misalnya nggak bisa ditunda, atau ada udzur yang lain, nah itu nggak apa-apa, Tapi hukum asalnya wajib hadir Zoom. Paham? Paham nggak? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, karena saya amati ke sini dengan fleksibilitas itu malah yang hadir Zoom itu hanya satu dua orang, itu sangat signifikan. Bahkan kalau di data itu kan ada beberapa, ya paket B ada berapa, itu kan paket C ada beberapa. Kok giliran Zoom yang hadir cuma satu dua. Nah, terus juga di presensi itu kalau bisa diisi ya. Presensi itu diisi loh, wajib itu. Nanti ada, kalian itu rapot, nanti ada rapotnya. Jadi antum semua nanti ada rapotnya. Ada nilai kehadiran, ada nilai UTS, ada nilai UAS, gitu ya. Paham ya? Ada nilai kehadiran, ada nilai UTS, ada nilai UAS. Nilai kehadiran itu dari mana? Dari presensi itu. Yang saya kirim link presensi wajib isi, nanti kalian isi namanya siapa, ini siapa, gitu kan. Kemudian faidah yang kalian ambil itu ada nilainya. Itu masuk ke nilai harian. Seperti itu. Jadi apakah kalian hadirnya menyemarkan atau tidak? Apakah kalian hadir terus dapat faidahnya atau enggak? Nah, kalau misal enggak dapat faidah sama sekali, beda sama yang nulis faidahnya itu beda. Seperti itu ya. Jadi beda. Bukan kemudian hanya isi hadir-hadir tok. Seperti itu. Nah, jadi itu ada penilaiannya tersendiri. Ya. Jadi nanti ada nilai harian, UTS sama UAS. Seperti itu. Nanti di akhir baru nanti akan ada ujian kesetaraan. Baik, insya Allah sudah jelas ya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Barakallahu fikum. Umamah, jelas Umamah? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah.